Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahlihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu yang sabda Nabi kita surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu, adik-adik remajawan, anak-anakku sekalian yang hari ini sedang dirindukan kehadirannya oleh bangsa dan umat ini. Kita berdoa di pagi ini semoga hidup kita dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Puji, syukur, sembah, sujud, patuh, setia, ikhlas, cinta kita muarahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang karena izinnya sehingga pagi ini kita masih duduk bersimpuh setelah menunaikan sholat subuh kita secara berjamaah. Mudah-mudahan kesabaran kita, ibadah kita, seluruh ibadah yang kita kerjakan pagi ini merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam kepasrahan total kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Akhlak dan budi pekertinya seperti samudra yang luas yang tidak pernah kering-keringnya. Cintanya kepada kita umatnya bukan hanya di bibir saja tapi juga diamalkan. Bukan hanya di dunia keindahan cinta beliau pun kelak kita akan rasakan manisnya di akhirat melalui syafaatnya. Dunia memang sangat miskin melahirkan pemimpin setelah beliau. Itulah Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, tadi Ketua DKM kita telah memaparkan pengumuman penting yang terkait dengan kesiapan kita menyongsong Ramadan, kesiapan masjid rumah Allah buat menyongsong Ramadan. Langsung connect dalam hati, girang banget karena Ramadan bulan mubarak, bulan yang di dalamnya banyak janji-janji Allah untuk kita, diobral semuanya oleh Allah, termasuk di dalamnya pengampunan bakal kita akan hadapi. Dan kita doakan mudah-mudahan hayat kita ini mampu menyampaikan kita menuju ke sana, karena kita masih dalam Sya'ban. Bentar lagi kita akan masuk ke dalam. Itu sebabnya Rasul secara spiritual demi menyongsong Ramadan ini, Sya'bannya itu saum sunnahnya hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Makasih. Saum sunnahnya itu hampir 1 bulan, menyisakan hanya 2-3 hari saja demi untuk membedakan Sya'ban dan Ramadan. Luar biasa. Supaya apa? Ini psikologi. Begitu masuk hari pertama Ramadan langsung tancap gas. Gak mencari bentuk lagi, gak mencari lagi cara-cara di mana kita bisa merasakan chemistry saum Ramadan kita dengan koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah mencari bentuknya dalam Sya'ban. Makanya sebetulnya saum Sya'ban itu bukan hanya sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasul kepada kita. Bukan Senin Kamis, kalau 4 minggu dalam 1 bulan itu artinya 8 kali. Tambah Ayyamul Bid kemarin, Rabu, Kamis, Jumat, jadi 11.
Itu minimal dalam satu bulan. Tapi kalau Syaban, itulah saum sunnah paling banyak selain bulan Ramadan. Saumnya Nabi paling banyak selain bulan Ramadan. Tapi statusnya tetap sunnah, bukan wajib. Itu. Karena apa? Ini Ramadan ini energinya luar biasa. Energinya luar biasa. Saking sucinya Ramadan sampai mengundang penduduk langit dalam satu malam yang spesial turun ke muka bumi. Turun ke muka bumi. Dipimpin oleh malaikat Jibril buat mengatur segala urusan manusia. Luar biasa Ramadan itu. Maka persiapan spiritual kita menjadi sangat penting. Terutama materi kita hari ini tentang taubat, pembersihan diri, pensucian diri, tazkiyatun nafs, supaya halaman kalbu kita itu bersih, bukan saja bersih, suci. Kalau kelas bersih saja nggak cepat connect dengan Ramadan. Tapi ketika masuk pada tingkat suci, maka luar biasa. Dia akan ada koneksi yang kuat dengan Ramadan. Dengan Ramadan itu. Karena yang dituju dalam Ramadan itu kan bukan lapar, haus, dan tidak boleh dekat dengan istri. Pengendalian diri. Yang dibentuk dari diri kita itu pengendalian diri. Manusia hilang ciri khas manusianya kalau tidak ada pengendalian diri. Syaitan, binatang tumbuh-tumbuhan tidak punya sistem pengendalian diri. Tapi kalau manusia punya 30 hari dalam 1 bulan. Itu. Bayangkan manusia hidup tanpa pengendalian diri yang kuat dalam dirinya. Hilang harga dirinya. Hilang bahwa dirinya ini adalah manusia. Hilang kualitas dirinya di hadapan Allah. Hilang fitrahnya. Nyali spiritualnya nggak ada. Ketika ada kesalahan mau bangkit lagi susah. Nyalinya nggak ada. Itu. Makanya taubat itu energi buat membalikkan kembali potensi-potensi diri yang hilang. Tanpa itu agak susah, saudara-saudaraku sekalian. Taubat. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, dalam Riyadhus Shalihin bab at-taubah. Bab at-taubah, bab taubat. Apa itu taubat? Taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan. Maknanya adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Emangnya kita jauh? Iya, jauh. Apa yang membuat kita jauh? Karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Ketika kita jatuh dari kubangan dosa masuk ke kubangan dosa, posisi kita menjadi jauh dengan Allah. Jauh dengan Allah. Diulangi lagi perbuatan dosa, makin jauh. Ulangi lagi, makin jauh. Makin gak tersentuh. Suaranya gak kedengeran lagi. Makanya walaupun rumah dekat masjid, azan dikumandangkan terus, suara azan dikumandangkan, tetap aja jauh. Karena apa? Di sininya yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ini menunjukkan bahwa jasmani rohani itu punya korelasi yang sangat kuat. Itu. Benar telinganya bisa mendengar suara, tapi kalau nggak ada connect dengan kalbu, susah. Kesadaran nggak ada. Itu. Makin jauh. Kita butuh taubat untuk membuat kita kembali
kembali kepada Allah Subhanahu. Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa ayat, nanti ada juga beberapa hadis yang disampaikan. Kalau ayatnya itu bisa kita jumpai dalam surah Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 53. Ini ayatnya sangat psikologis sekali. Teman-teman yang fakultas tarbiyah itu sangat bagus sekali untuk menggali ayat ini dan mengelaborasinya menjadi lebih luas. Kalau bisa bikin skripsi tentang ini. Itu. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad. Sampaikan wahai Muhammad. Umumkan ke ruang publik, bikin press conference, sampaikan. Kalau kata kul itu artinya menghendaki adanya keterbukaan yang disegerakan. Itu kul. Kepada siapa? Ya ibadi, hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah? Yang alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan diri mereka sendiri, yang telah menzolimi diri mereka sendiri, yang telah membuat menderita kalbu mereka sendiri, merintih tiap hari, tetapi tidak ada jalan kembali kepada Allah, ditutup sama kesadarannya. Luar biasa. Allah memanggil hamba-hambanya yang berbuat dosa. Orang subuh dia enggak subuh, orang puasa dia enggak puasa. Kata Allah, "Qul ya ibadi," panggil mereka hambaku, mereka hambaku. Mereka sedang menzolimi diri mereka sendiri. Mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Mestinya udah sampai di sini, halalnya selesai, kesananya haramnya tetap saja dilanggar. Melampaui batas itu. Sampaikan kepada mereka. Sebab biasanya ini psikologi, kita kalau lagi bikin salah, apalagi salahnya awal-awal, rasa berdosa kita itu sangat kuat sekali dalam kalbu kita. Rasa bersalah kita, saya kenapa jadi begini? Jalan pulang ke rumah kan lurus aja, lempeng. Ketika pulang dari kantor, kenapa mampir dulu ke sini? Udah tahu tempat ini begini, udah tahu janjian sama orang seperti ini bakal begini, udah tahu, tapi kenapa jadi begini? Itu nyesel banget. Itu. Kalau andai kata 2-3 kali, bahkan lebih dari 3 kali, biasanya agak suara fitrahnya agak redup itu dalam jiwa kita. Itu. Controlling dari Allahnya meredup, fitrahnya meredup. Akhirnya kemudian kita jadi, biasa aja tuh. Besok lagi. Itu. Tapi kalau awal-awal rasa bersalah kita luar biasa. Apalagi misalnya aku kalau kayak begini wajah istriku, istri kita ya Allah, anak-anak kita ya Allah. Itu transisi. Kalau andai kata kita punya energi untuk kembali, selamat pada saat itu. Tapi kalau enggak, diulangi lagi, Pak, diulangi lagi. Alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang sedang menodai diri mereka sendiri, mereka yang sedang membuat sampah di halaman kalbu mereka, sehingga lama-kelamaan menjadi onggokan-onggokan sampah dosa spiritual mereka. Hijab antara dirinya dengan Allah semakin tebal.
Apa yang mau disampaikan? Ini pengumuman penting dari Allah. Allah langsung, Allah yang menggenggam ampunan buat kita, yang ngasih tahu langsung. Nggak ada rasa bersalah dalam diri kita lagi. Allah yang bangkitkan kita, Allah yang sadarkan kita ini. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, saat ketika kita jatuh, kita merasa kita sudah ditinggalin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ketika kita jatuh, kita merasa Allah nggak bakal ngampunin kita. Ternyata Allah memberikan pengumuman penting kepada kita. Ini psikologi banget. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah sayang putus asa dari rahmat Allah. Telaga penyesalan yang hadir dalam kalbumu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan luasnya rahmat yang menjemputmu dengan kasih sayang, yang menjemputmu dengan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosamu dalam rumah tangga sudah diampuni oleh Allah. Dosamu di kantor sudah diampuni oleh Allah. Dosamu di sepanjang jalan menujumu ke kantor sudah diampuni oleh Allah. Dosamu sejak bangun tidur sampai tidur lagi menyongsong Ramadan sudah ditipekin sama Allah Subhanahu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kita disuruh optimis, nggak boleh pesimis. Maka hadirkan cara berpikir positif, optimistik, jangan negatif, pesimistik. Nanti kita menjadi mundur terus, nggak ada dinamika, nggak ada kebaikan yang bisa dihasilkan. Ini luar biasa, ayat psikologis banget nih, ayat psikologis banget. Sama seperti misalnya, ya ayyuhalladzina At-Taghabun surah 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya kadang-kadang di dalam rumah kalian tuh ada istri, ada anak-anak yang bisa menjadi konfrontatif betul kepada kedua orang tuanya, kepada imamnya. Fahdharuhum, maka ayo hadirkan energi untuk melakukan perubahan. Itu. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Wa in ta'fu, maafkan dia. Allah menyuruh kita. Ini misalnya di tiang situ ada anak kita bikin salah, kitanya di sini. Sebelum menuju ke sana, Allah nyuruh kita hadirkan maaf yang tulus di dalam jiwamu dulu sebelum menuju ke sana. Wa in ta'fu, maafkan dia. Artinya siapkan kalbu kita dengan maaf. Maaf yang luar biasa, sehingga begitu kaki menuju ke sana penuh dengan rahmat, penuh dengan rahmat. Sebab hidayah akan mendekat kepada anak. Hidayah itu akan mendekat kepada anak yang baru saja bikin dosa. Itu bisa lewat jalan apa saja, termasuk di dalamnya ketika kalbu sang ayah imam mau dekat membimbing anaknya, dia punya rasa maaf di dalam kalbunya. Wa in ta'fu, maafkan dia, maafkan dia. Dia jatuh karena kurang ilmu, dia jatuh karena kurang bimbingan, dia jatuh karena ladang ilmu di kampusnya belum nyampe ke situ pembahasannya misalnya, gitu. Atau boleh jadi karena kelalaian. Oke, maju. Tapi sebelum maju kita harus punya stok maaf dalam kalbu. Sikap itu harus ada. Cara berpikir positif, optimistik itu sangat penting dan harus ada dalam diri. Karena Allah sendiri membuka diri untuk mau mengampuni dosa siapa saja.
Maka kita sebagai orang tua nggak boleh menghadirkan cara berpikir pesimis, negatif, pesimistik. Maafkan dia dulu. Watasfahu, ayo ajari dia, bimbing dia, masukkan kesadaran, nasihat, saran, pendapat. Baru kemudian wastaghfiru. Mohon ampun kepada Allah. Ikut-ikutan mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan salah kita sebagai orang tua. Makanya ini psikologis banget. Harus tahu ruh ayat ini, maka insya Allah kita punya energi untuk bangkit. Itu. Subhanallah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan terus menerus mengampuni dosa kalian semuanya. Semuanya diampuni sama Allah. Ini ada kriteria, dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa yang tersembunyi dilakukan, ada yang terang-terangan, ada yang disengaja, ada yang disengaja. Tahu-tahu udah nyampe aja tuh. Itu. Semuanya diampuni oleh Allah. Asal kita mau kembali. Modalnya apa? Modalnya mau dan sadar. Mau balik dan sadar bahwa itu kan salah, itu kan dosa. Itu yang membuat diriku makin jauh dengan Allah. Kita kembali membuka diri itu. Ya Allah. Allah memberikan janji kepada kita, semua dosa diampuni asal kitanya mau. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Lalu kemudian dalam surah At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman. Ya hai, ayyuha, wahai. Dua-duanya maknanya satu. Tapi kenapa disinergikan jadi satu buat manggilin orang beriman? Cukup satu aja cukup. Kayak misalnya dalam ayat yang lain, ayyuhan nabi, dipanggillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ini dua panggilan dirangkai dalam satu redaksi buat manggilin orang beriman? Kalau ya yang pertama itu ya litanbih, yang berfungsi menyadarkan kepada kita, memanggil perhatian kita. Woi, kita langsung identifikasi, itu kan suara Taum tuh, itu suara bapakku tuh, itu suara mamaku tuh. Langsung kita noleh, langsung kita bereaksi. Itu mamaku panggil, ada apa ya? Begitu, itu ya yang pertama, litanbih. Ayyuha, fungsi ya yang kedua, ngedengerin nih, setelah dipanggil ada apa nih, mamaku mau ngomong apa nih. Itu ayyuha. Pentingnya apa yang mau disampaikan setelah ya ayyuha. Itu penting banget. Maka kalau andai kata kalbu kita nangkep, harus serius dengernya, nggak boleh main-main. Atau lagi denger, mama kita lagi jalan menuju ke sana, suaranya udah denger, tapi kerja jalan terus, nggak boleh. Lepas dulu, datengin. Uzair yang sholat sunnah nggak mau nyahutin panggilan emaknya saja, doa emaknya langsung diijabah oleh Allah. Dan itu akan mempengaruhi elektabilitas. Aduh, kenapanya situ? Mempengaruhi kredibilitas Uzair di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Itu luar biasa banget.
Itu. Maka nggak boleh, stop dulu, datengin mama, apalagi mama yang manggil, datengin bapak manggil, itu, subhanallah, itu, masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ya ayyuha, siapa yang dipanggil? Kalau tadi anak kita ya yang dipanggil, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang imannya ditaruh di mana? Bukan di sini. Karena memang fitrahnya iman bukan di sini. Adanya di sini. Qalb. Itu. Makanya untuk dekat dengan Allah nggak bisa pakai ini. Ini yang kemudian kalau dalam filsafat, untuk dekat dengan Tuhan pakai akal. Kalau dalam tasawuf, untuk dekat dengan Allah pakai qalb. Asal qalbu diasah, diasuh, dibimbing, ditraining, insya Allah nyampe. Itu. Alladzina amanu. Kenapa orang beriman yang dipanggil? Karena orang beriman itu rela diatur oleh Allah. Itu tuh kata kuncinya di situ tuh. Orang beriman rela diatur oleh Allah. Alladzina amanu. Nah, mau disampaikan apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang pakai persiapan yang matang sehingga energi kembalinya itu berhasil mengantar kita pada ruang yang baru, suasana yang baru, spiritualitas yang baru. Jangan taubat tapi nggak beranjak, tetap di situ saja. Itu. Makanya di dalam taubat itu kan ada hijrah juga. Kalau kita masih nggak kuat energi untuk dia bisa membuat perubahan, nggak bisa. Kalau begitu hijrah, terpaksa hijrah. Itu. Kayak Rasul dari Mekah ke Madinah hijrah, dan ternyata di Madinah lebih produktif, suasananya lebih bagus untuk dakwah. Itu. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah setelah mengalami keterasingan yang panjang. Bentar lagi Ramadan. Tidak boleh dilamain. Nisfu Sya'ban sudah lewat nih. Bentar lagi kita song-song Ramadan itu. Mudah-mudahan kita bisa mampu sampai ke situ. Itu. Ketika saya ke dokter memberikan penjelasan. Waduh, alarm nih. Ya Allah, mudah-mudahan sampai Ramadan. Ya udah, mudah-mudahan sampai Ramadan. Kita optimis. Itu. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sekarang kita masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul awal. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah suatu ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hasil rekaman dari Abu Hurairah yang baru masuk Islam 3,5 tahun, produktif meriwayatkan hadis-hadis Rasul sampai di atas 5.000 hadis. 3,5 tahun. Nama aslinya Abdurrahman, nama aslinya lagi Abdus Syams.
Dari nama ini saja ketahuan bahwa dia orang Persia, penyembah matahari. Sebagian lagi penyembah api. Itu. Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah ini nih. Beliau membocorkan salah satu pengalaman pribadi Rasul digali sama Abu Hurairah. Kayak apa tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan hidup kaitannya dengan pembersihan diri, tazkiyatun nafs. Wallahi. Nah, ketika sumpah dikedepankan menunjukkan bahwa yang mengambil sumpah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi sandaran untuk diangkat sumpahnya nama Allah, menunjukkan bahwa apa yang diungkap sebagai pengalaman pribadinya benar-benar dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ada matan hadis yang kaitannya dengan takdir. Rasul sampai diberikan label sama sanad yang pertama ini, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar maksudnya, wa huwa shadiqul masduq, wa huwa shadiqul masduq, seorang yang punya integritas yang sangat berkelas, al-masduq, dan diakui keintegritasannya. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ini karena mengingat matan hadis yang akan disampaikan oleh Nabi adalah hadis yang kaitannya dengan takdir, dan itu artinya gaib. Kalau gaib nggak kelihatan, dibutuhkan keyakinan untuk meyakini. Maka kemudian dalam matan hadis itu dikatakan wa huwa shadiqul masduq. Dia benar dan diakui kebenarannya, diakui integritasnya, berkelas banget. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengingat kaitannya dengan pengalaman pribadi yang orang lain boleh jadi nggak melihat, maka dimulai dengan sumpah wallah. Ada juga tallah, itu maknanya sama. Itu. Orang kalau sumpah kayak begitu, dia udah siap dengan resiko setelah itu. Dan kalau Rasul yang bersumpah, insya Allah enggak kayak begitu. Wallah. Tapi juga maaf, harus tuntas. Wallahi. Kalau wallah saja tanpa hi, sumpah enggak jatuh, enggak optimis dalam sumpahnya. Jadi kalau di pengadilan misalnya ada orang yang bersumpah tallah, wallah, itu doangan, sumpah nggak jatuh, Pak. Tapi kalau tambah hi juga, pada saat itu jatuh sumpah itu. Nggak dihitung sumpah kalau nggak tuntas membaca itu. Jadi kalau ada orang yang ingin memberi sumpah palsu, dia bisa pakai politik itu. Gitu. Apa yang mau disampaikan? Wallahi inni, sesungguhnya aku la astaghfiru, beristighfar. Siapa yang dituju dalam istighfar itu? Kepada Allah. Karena dalam istighfar permohonan ampun. Itu, permohonan ampun. Karena satu-satunya yang bisa memberikan ampunan, enggak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu. Orang tua kita enggak punya ampunan. Wali-wali songo enggak punya ampunan. Yang punya ampunan itu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berada di daerah tempat yang luar biasa itu menggerakkan kita, membuat suasana spiritualitas kita lebih bagus, dan kita menjadi insya Allah dekat dengan Allah. Itu bagus. Tapi nggak boleh pada itu nanti berhenti, nggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya stok ampunan hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. La astaghfirullah, dia beristighfar kepada Allah.
wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, ilaih kepadanya. Ini kalau kita tuntaskan, kita jadi malu sama diri kita sendiri. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Apakah Nabi pernah bikin salah? Apakah Nabi pernah berdosa? Nah, itu menjadi perdebatan kalam yang panjang itu. Yang jelas umumnya kita meyakini Nabi kita itu maksum, karena liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah udah jamin ampun dosa yang dulu, sekarang, ke depan kalau ada, udah yang dijamin ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fil yaum, setiap hari, bukan setiap minggu. Fil yaum, setiap hari. Aktsara min 70 marrah. Masya Allah, 70 kali beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. 70 kali. Makanya begitu habis sholat, kita kalau nggak istighfar, nggak bertaubat, aduh rugi banget. Pak Ustadz, itu kan pengalaman pribadi Nabi. Iya, nggak apa-apa. Begitu selesai sholat, kita wiridan bareng-bareng. Habis itu kita buka ruang sendiri deh. Nggak usah pulang bareng-bareng, nggak usah pulang cepat-cepat. Kita buka ruang sendiri. Atau pulang ke rumah, ada mihrab, duduk di situ, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru keluar dari mihrab, salaman sama istri, itu beda tuh. Salaman sama anak-anak, beda itu. Itu, yang suka marah jadi hilang, yang suka curiga jadi hilang, yang kekurangan cinta jadi ditambah cintanya oleh Allah. Sakinah lagi, tumbuh lagi, punya kekuatan yang sangat luar biasa dalam rumah tangga. Itu. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ada juga itu minimal rupanya. Karena dalam riwayat yang lain ada yang lebih dari 70 kali. Itu. Matan hadisnya itu ayyuhan nas, ini panggilannya universal. Wahai sekalian manusia. Itu. Tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, mintakan ampun, mohon ampunlah kalian kepada Allah, kepada Allah. Itu. Fa inni, sesungguhnya aku, digunakan wasol fa, menunjukkan bahwa Rasul pada saat itu juga langsung menyampaikan pengalaman pribadinya, nggak nunggu lagi besoknya. Fa inni, sesungguhnya aku, atubu fil yaum, bertaubat setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali taubat. Kita hari ini berapa kali taubat? Sebelum tidur tadi malam udah berapa kali taubat? Kalau nggak dibangunin sama Allah, udah berhasil taubat apa enggak nih? Kita sebuah kecelakaan sejarah yang sangat fatal. Kalau andai kata pada saat ketika kita masuk ke pintu kubur kita dalam keadaan belum diterima ampunan kita dari Allah Subhanahu, taubat kita dari Allah Subhanahu, berat banget Pak, berat banget punggung kita. Orang nggak ngelihat, tetapi secara spiritual itu berat banget. Karena apa? Kita kan, nggak optimis amat dalam tanda petik kalau menganggap bahwa satu hari itu nggak ada salah, nggak ada dosa. Maka lebih baik kita merasa punya salah daripada tidak punya salah apa-apa. Lebih baik kita merasa punya dosa daripada tidak punya dosa apa-apa. Apalagi dosa kepada orang tua, kita kan paling dekat sama orang tua. Ayo datang minta, apalagi menjelang Ramadan. Ramadan seorang anak tidak diterima oleh Allah
kalau dia punya problem dengan ibu bapaknya dan ibu bapaknya belum memaafkan dia. Ibu bapaknya belum memaafkan dia. Ketika Rasul mau khutbah, Jibril datang ngedoain doa yang disampaikan kepada Allah. Nabi kita yang ngaminin. Itu pengajaran, sistem pengajaran, metode pengajaran dari Allah kepada Nabi, ajaran Islam. Salah satu doanya adalah jangan terima kuasa dari anak yang durhaka sama orang tua. Kita masih punya waktu. Orang tua jauh, ayo telepon, video callan. Bila perlu punya waktu, ayo ke rumahnya. Jangan setelah Ramadan, 30 Ramadan menjadi bisa sia-sia kalau belum mengantongi maaf dari ibu sama bapak. Itu kunjungin sebelum Ramadan itu lebih urgent daripada setelah Ramadan. Maka mudik itu sebetulnya sebelum Ramadan, bukan setelah Ramadan. Bukan setelah Ramadan. Kaitannya dengan ini. Itu supaya ampunan Allah itu sangat mudah kita dapatkan karena kita sudah mendapatkan maaf dari ibu bapak kita, ridha dari ibu bapak kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, murka Allah bergantung pada murka orang tua. Itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, Pak Ustadz kalau mau menjelang Ramadan yang disiapin apa? Yang disiapin spiritualitas kita, kesadaran kita. Kita harus dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah. Supaya menjelang Ramadan, agenda Ramadan, mau taraweh, nyari yang 23 rakaat, 20 rakaat tambah 3 witir. Ayo, monggo. Karena apa? Sya'bannya terus, kemudian masuk awal Ramadan langsung tuh tancap gas dia. Nyari masjid yang tarawehnya lebih banyak. Itu. Pak Ustadz, iya insya Allah taraweh lebih banyak rokaatnya, lebih banyak pahalanya daripada yang 8 rokaat. Pak Ustadz, ini kan tidak dicontohkan sama Nabi. Iya, Nabi mengatakan alaikum bisunnati. Wajib kalian ngikutin sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin wa sunnati khulafa'ur rasyidin. Dan sunnah yang dibuat oleh al-khulafa'ur rasyidin. Salah satunya adalah Umar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu boleh. Udah dapat lisensi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita ngikutin sahabat Utsman bin Affan. Itu nggak usah berantem. Saya kan lebih sunnah. Iya sunnah, tapi kan terbuka kemungkinan untuk kita boleh ngikutin sunnah selain sunnah Rasul Sallallahu. Kita kepengen, apalagi banyak baru taubat ya. Aduh banyak rokaatnya itu lebih. Kalau perlu ngikutin Sayyidina Ali karamallahu wajah 36 rakaat kalau perlu. Kalau waktunya banyak. Itu 36 rakaat. Karena enggak umum saja. Itu. Pak Ustadz, kita kan kerja ya udah 8 rakaat aja, tapi dikualitaskan. Jangan 8 rakaat tapi nyari suratnya Al-Ikhlas, Al-Kautsar. Ayo kualitaskan, padatkan itu. Padatkan sehingga pada saat selesai bareng dengan yang 23 rakaat. 23 rakaat. Karena dipadatkan kurikulum Ramadannya, kurikulum tarawehnya. Itu. Jangan sudah 8 rakaat tapi rakaat pertama Al-Kautsar, rakaat kedua Kulhu. Kemudian rakaat keempat Al-Asr. Kemudian Kulhu lagi. Iya. Itu. Kalau 8 rakaat kalau bisa panjang-panjang. Itu. Hadirkan kualitas spiritual yang berbeda. Apalagi bacaan imam kita luar biasa. Ayo bismillah. Bismillah. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sebagai penutup, urusan dosa, urusan salah, jangan pernah merasa aku gak punya salah, aku gak punya dosa.
Karena Allah sendiri mengatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa so suci di antara kalian. Gue paling soleh nih kelihatannya. Gue paling bertakwa nih. Gue paling alim di komplek ini nih. Gitu. Coba liatin tuh yang lain. Enggak boleh. Kata Allah, jangan kalian merasa sok suci di antara kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Banyak ketakwaan yang teraction, terlihat oleh mata, tapi banyak ketakwaan yang sir. Hanya orang yang bersangkutan yang tahu, dan itu lebih nyaman seseorang kadang-kadang tuh kepada Allah. Gitu. Maka udah menjelang Ramadan ini, apalagi misalnya ada yang ngambil porsi, udah 3 juta. Itu bagian aneh tuh. Aduh, subhanallah. Begitu digelar, sekian banyak orang datang taraweh, witir, zikir, iktikaf. Loh, luar biasa tuh. Pahalanya itu digelontorkan Allah. Tuh, begitu setelah Ramadan, masuk Idul Fitri, saummu enggak berapa pahalanya, tetapi pahala yang lainnya yang mengikuti jauh lebih besar daripada pahala yang pertama. Ayo, bismillah. Itu amal jariahnya tinggi. Song-song kebaikan ini melalui action langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pertama, Bangga. yang pertama, untuk definisi hati atau qalbu secara Islam itu apa? Secara Islam, paham Islam. Oh iya. Definisi hati. Ya. Itu. Dan yang kedua, bagaimana tips triknya Ustaz agar hati ini dan qalbu selalu istiqomah hingga ketika dipanggil menjadi usaha jadi. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kuat buat anak kita ini luar biasa. Apa itu qalbu? Qalbu yang dimaksudkan itu, kalau Rasul mengatakan ala wa inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kalian ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila dia baik, baik seluruh yang lain. Dia rusak, rusak seluruh yang lain. Ala wahyal qalb. Ketahuilah daging yang dimaksudkan itu, mudghah yang dimaksudkan itu qalb. Dalam kamus-kamus baik klasik maupun modern, qalb bermakna dua, secara jasmani dan secara rohani. Secara jasmani, qalb bermakna jantung, bukan liver, bermakna jantung. Secara rohani, qalb bermakna hati nurani. Kalau sudah begitu, udah gaib itu. Tapi adanya 5 fis sudur, di dalam dada. Dada itu di mana? Bukan di bawah, itu perut. Di dalamnya ada usus, ada lambung, segala macam. Tapi ke atas, ini dada. Itu. Dan tempatnya ruh juga di kalbu. Kalbu yang dimaksud bukan liver, bukan jantung. Kalbu yang dimaksud adalah hati nurani, nur cahaya. Hati dalam bentuk cahaya. Dia yang memuat kebaikan-kebaikan keilahian dari Allah. Itu yang disebut dengan fitrah. Fitrah. Gerak Ramadan itu kan, ini kan dalam rangka menuju fitrah. Dapatkan kesucian diri kembali. Itu. Makanya taubat tadi itu teknis yang paling awal.
buat membuka ruang fitrah. Itu membuka ruang fitrah. Lalu jadi nilai-nilai yang dikandung itu qalb, yang maksudnya bukan jantung tapi hati nurani. Itu. Wakil Allah dalam diri kita itu hati nurani. Pada saat kita sholat, tangan digerakkan, Allah, ada yang sejajar dengan bahu, ada yang daun telinga. Ketika tangan digerakkan, bukan tangan ini yang sampai kepada Allah. Kita rukuk, semua anggota badan kita dirukukan. Sujud sama, bukan semua anggota badan ini yang nyampe kepada Allah. Gerak-gerak fisik jasmani dalam rangka untuk memancing qalb, hati nurani, supaya dekat terus, istiqomah terus dengan Allah. Supaya jangan sampai takbiratul ihram kita gagal, Fatihah kita nggak diterima, rukuk sujud kita nggak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bekerja. Ini yang bekerja. Itu. Ini yang bekerja. Kita saum, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bukan karena Allah butuh makan. Enggak, Allah nggak butuh makan. Allah nggak butuh minum. Yang butuh makan minum itu kita, dikendalikan pada hari itu, di siang itu, supaya apa? Ketemu sama Allahnya dapat. Karena yang menjadi penghalang selama ini membuat kita susah ketemu sama Allah, salah satu faktornya adalah makan minuman, cinta kepada harta, cinta kepada materi. Kejatuhan umat manusia pun justru berawal dari kecintaannya kepada materi. Pengen semuanya punya, akhirnya kemudian korup dan lain sebagainya. Ini dikendalikan. Di sini, yang dekat dengan Allah ini di sini, hati nurani, bukan cuma mendapatkan kesuciannya, mendapatkan keadaan yang ideal buat bisa bertemu dengan Allah, butuh riyadhah, latihan yang sungguh-sungguh. Tapi bukan di sini tempatnya, karena ini bukan sesi khusus untuk kita bisa gali ini. Itu tentang hati. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana mendapatkan hati yang istiqomah supaya dekat terus, nggak mau jauh-jauh sama Allah. Kalau Rasul ngasih resep, pernah kita bahas di sini, perbaharui terus keimanan kalian, kata Nabi. Jadidu imanakum, umatku sayang, perbaharuilah terus keimanan kalian. Kenapa? Apakah kita ingin menggantikan iman yang baru terhadap iman yang lama? Tidak. Karena sifat iman sendiri adalah yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang, kayak gelombang, naik turun. Itu. Caranya bagaimana mendapatkan istiqomahnya? Caranya perbaharui terus keimanan. Dengan cara apa? Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbaharui keimanan kami? Akthiru min qaul. Perbanyak membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tanamkan pengakuan yang tulus di dalam kalbu, hati nurani. Tidak ada ilah yang lain yang dapat kita sembah, yang kita muliakan, yang kita junjung tinggi, yang kita agungkan, yang kita cari-cari, yang kita kejar-kejar, kecuali Allah illallah. Pada titik tertentu dia akan ketemu bentuknya, dibawa keluar. Kalbu seperti ini kalau dibawa keluar dari pintu masjid, udah mulai ketemu istiqomahnya tuh. Kadang-kadang dihadapan dengan godaan, tapi kemudian pressure lagi, la ilaha illallah, sir dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lewat. Karena Allah bantu kita, gitu. Insya Allah
Insya Allah kalau andai kata kita pressure terus, riyadhah terus, kita akan ketemu bentuknya dan kita akan istiqomah di dalam menjalankan. Saya pengen sholat jamaah harus ke masjid, ketemu istiqomahnya. Saya kepengen berbakti sama orang tua dengan begini, ketemu istiqomahnya. Saya kepengen istiqomah tiap bulan nyantunin anak yatim, ketemu istiqomahnya. Itu modalnya la ilaha illallah. Terusin. Itu. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf sebelum kita bubar, kita baca surah Al-Fatihah lagi untuk usia kita disampaikan Allah sampai bisa menyongsong Ramadan, dan kita bertekadkan Ramadan kita lebih berkualitas dari Ramadan yang lalu. Khususan ala niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.